keempat ada gotong royong, yang kelima ada semangat nasionalisme, yang keenam ada cinta tanah air. Nah, di sini Ibu juga mau menjelaskan isi Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta dari 4 alinea kemudian menjadi UUD. Siapa yang tahu isi Piagam Jakarta? Jakarta itu berbunyi yang kata ini loh, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah yang itu. Coba Bu caranya isi Piagam Jakarta. Di sini ada yang berani baca enggak isi Piagam Jakarta? Iya, ada tulisannya, jadi kamu tinggal tinggal baca. Ada yang berani baca? Ayo maju ke depan. Gak apa-apa, coba aja. Baca doang lah. Coba, ayo ada yang berani baca Kak? Tapi mau nyoba nggak, Tapi? Ya kamu Satria, yang paling kecil. Satria mau nyoba baca? Ayo, Ayo, Satria. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo. Ayo Satria mau baca. Siapa nih yang mau berani baca? Siapa yang berani membacakan isi Piagam Jakarta? Haikal. Dapat hadiah kan? Ya, mau Iya. Ini ada hadiahnya. Ayo. Tidak usah malu-malu, nggak apa-apa. Kita melatih keberanian mulai dari dini, ya kan? Apalagi ini Satria kelas 6 kan, besok SMP. Ayo, itu SMP. Udah SMP. Melatih keberanian. Ayo Satria. Nadia, mau baca? Ayo. Ayo siapa? Nedra. Ayo Nedra. Ayo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baca di sini deh, nggak apa-apa. Ayo. Baca di tempatnya. Ayo. Ayo berani nggak? Ayo. Atau mau diunjuk nih? Ayo boleh. Mau baca dari sini. Kita kan boleh nggak? Dari sini. Bahwa sesungguhnya Oke, Jaki akan membacakan isi dari Piagam Jakarta. Silakan Jaki dibaca. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan etik kemanusiaan dan etik keadilan. Dan perjuangan untuk gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas perkataan Allah yang Maha Kuasa dan dijalankan oleh pimpinan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh daerah Indonesia untuk mendorong kesejahteraan umum, mendasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan NKRI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk umumnya menurut dasar kemanusiaan yang akan berada persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Terima kasih Jaki. Kak, tolong dong itu yang di belakang kasih ke Jaki ya. Kak, Bu tolong yang di belakang. Ya. Terima kasih Jaki. Oke, selanjutnya boleh Bu. Nah, yang dibuat itu tempatnya di Jakarta tanggal 22 Mei 1945 oleh DPU PKI dan Panitia 9. Panitia 9-nya itu yang tadi ya, Haji Soekarno, Muhammad Hatta, Panitia 9. Abi Koisno, Joko Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Hasalim, MR, Ahmad Subarjo, Kahawan Ki Hashim, dan MR Muhammad Yamin. Nah, di dalam isi Piagam Jakarta ini ada juga isi Pancasilanya.
isi Pancasila ini yang di dalam burung Garuda. Ini kan burung Garuda. Yang ini isi Pancasilanya. Nah, yang di kotak ini namanya perisai. Perisai ini di dalamnya ada isi Pancasilanya juga. Yang sila pertama itu berbentuk bintang. Ada yang tahu sila pertama isinya apa? Ya, betul. Contohnya. Yang kedua ada rantai. Nah, di sini rantai itu sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa disebut rantai? Nah, yaitu saling menggenggam dan saling membutuhkan. Yang ketiga ada pohon beringin. Nah, pohon beringin itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan. Indonesia. Nah, kenapa disebutnya pohon beringin? Karena dia itu di bawah negaranya itu di bawah negara Indonesia. Rakyat Indonesia itu di bawah naungan negara Indonesia. Yang keempat itu kepala banteng. Ada yang tahu bunyi kepala banteng? Kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Betul. Indonesia. Lanjut. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya kenapa disebut kepala banteng? Karena hewannya tuh suka mukul. Nah, seperti musyawarah, orang-orang berdiskusi keputusan. Nah, yang kelima ada lambang padi dan kapas. Ada yang tahu bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, Nggak apa-apa. bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya itu mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Selanjutnya itu apa itu? Selanjutnya? Ayo dong. Sudah. Ayo dong. Udah, Ibu. Oke, selanjutnya di sini akan ada soal. Jadi ibu bakalan bagikan soal dari materi yang dijelaskan oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalian akan mengerjakan soal ini selama 30 menit, nanti langsung dikumpulkan ya. Nanti dikoreksi secara bersamaan aja kali ya, Pak. Iya, boleh ya, silakan. Nanti dibarter kelasnya. Isi namanya. Silakan mengerjakan. Jangan mencontek ya. Iya, semangat. Gak apa-apa, salah namanya juga lagi belajar. Iya, gak apa-apa salah. Kamu salah. Nanya kan? Ayo, udah selesai ya. Coba Ayo, kumpulin. kumpulin. Nanti dibarter ya. Langsung diperiksa ya. Ya. Kalau jawaban temannya salah, disalahin. Kalau benar, dibenerin ya. Jangan ditukar. Oke? Oh iya betul. Kalau benar ya benar. Oh iya benar ya. Jangan ditukar jawabannya, oke? Oke, ini kita angkat dulu. Ya. Biar kita Coba boleh. Ya. Satu, Ayo kita, Kak. Bu.
Bener. Ya dan dulu lah. Bakal pulang. Jangan dulu banyak tahu dari juga ya. Disuruh aja nama satu. Oke, coba. Coba. Ayo. Kita bakal koreksi bareng-bareng soalnya ya. Coba nomor 1 soalnya yang baca Sapi, coba Sapi baca nomor 1 Sapi soalnya. Soalnya pencetus gagasan dalam proses perumusan Pancasila dilandasi dengan sifat Gak apa-apa ya jawabannya itu. musyawarah dan berdialog. Oke, benar. Nomor Benar. 1 jawabannya A ya. Nomor 1 A ya, kalau yang bukan A disalahkan. Oke, nomor 2 baca. Ganti. Piagam Jakarta disahkan dalam sidang panitia 9. Benar. Betul. Jawabannya yang B. Jawabannya B. Oke, selanjutnya Haikal. Ketua dan wakil ketua PPKI masing-masing adalah Susilo Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Betul. Betul. Yang A, oke. Selanjutnya Satria. Perbuatan yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat di lingkungan sekolah adalah memilih ketua kelas. Ya, betul. Pintar-pintar ya. Jawabannya Yang apa? C. C. Ya, Dalam pembukaan UUD 1945, rumusan Pancasila terdapat pada alinea ketiga. Salah, yang benar alinea keempat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang Yang C. gak apa-apa. Ayo. Belajar tanpa kesalahan namanya bukan belajar. Iya, ayo. Lanjut nomor 6. Yuk, nomor 6. Siapa ya? Silakan baca. Dari depan lagi. Coba dulu. Karena jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia, maka Soekarno dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Yang benar ada benar pahlawan. adalah pahlawan proklamator. Ya. Yang B. Jawabannya B ya, yang benar. Yes. Selain B salah. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 sih. Nomor 7. Tapi Secara moral hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemimpin musyawarah. Kalau di sini tuh sendiri-sendiri. Ya, kurang tepat ya. Yang benar jawabannya yang A. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai nomor 8. Nomor 8 nanti. nomor 8. Coba Nedra. Dim. Presiden dan wakil presiden pertama dipilih oleh Jawabannya di Panitia situ. 9. Panitia 9. Jawabannya apa benar Ibu? Jawabannya benar ialah PPKI. PPKI. Yang D. D. Selain D salah Oh ya. iya. Iya betul. Lanjut nomor 9. Ini kira ada wakilnya cuma di PKI. Selanjutnya nomor 9. Satria. Nomor 9. ya, beberapa tokoh bangsa dalam proses pengurusan Pancasila yang dapat dipelajari adalah mendahulukan kepentingan umum. Jawabannya Iya apa? benar. Yang C ya jawabannya. Jawabannya C ya, nomor 9. Nomor Iya. 10 Haikal. Pancasila sebagai dasar negara sebaiknya diamalkan oleh semua warga negara. Nah iya betul. Yang B. Selain B salah. Ya dihitung nih betul berapa, salah berapa. B sama S di Kalau atasnya. udah dikasih ke Ibu Nana. Nana. Udah. Udah. Ya udah belum nih. Kita sama, Ya, Bi. tungguin ya. Nilai kita sama. Kamu udah. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Selanjutnya itu ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Ibu Yuna. Ibu Yuna. Oh my god. Belum. Kita ada games. Nih, Kita ada lagi, games. Ada agennya lagi ya. Ada games. Tadi kan udah dijelasin nih ya kan tentang Pancasila ya kan. Pancasila beserta logo-logonya. Coba. Dari mana yang mulai? Oke, di sini kan ada logo-logo Pancasila nih dari yang pertama sampai ke 5. Nah, di sini kalian apa
akan diminta untuk menebak. Jadi ini logo keberapa dan silanya itu apa? Ayo, ada kawan sih. Salah nggak apa-apa, jawab aja kalau. Nah ya, bentar ya, ibu baca dulu. Yang bisa langsung tunjuk tangan aja ya. Nah, mulai dari ini. Banteng, ada yang tahu? Oke, ini duluan, ayo Pak. Satu. Ya, sila keberapa dan bunyinya apa? Kalau keempat, Bunyinya? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Kita nanti deh hadiahnya. Nah, selanjutnya di sini ada rantai. Ada yang tahu sila berapa? Sila berapa? Ya. Satu, dua, bentar. Ayo ya, cepet-cepetan ya. Satu, dua, tiga. Nih, Satria, oke. Ayo. Satria apa jawabannya? Manusia yang adil dan beradab. Sila berapa? 2. Ya, betul. Yes, betul. Alin. Bu Alin. Ya. Oke, selanjutnya ya. Ini ada pohon beringin. Sabar. Ayo. Dihitung. Sabar. Satu, dua, tiga. Tiga. Ini Haikal. dulu. Ya. Setelah ke Tiga. bunyinya. Ya, cak ya, Nak. Betul. Betul. Nggak bisa ya, pada bener. Pada pinter-pinter ya. Ya, cak. Iya. Nah, selanjutnya ini ada bintang. Ayo, sila keberapa? Ini duluan. Bunyinya? Tuhan yang Maha Esa. Betul. Tinggal ini ya, kelas 3. Oke. Ini ada padi dan kapas. Sabar. Sabar, santai. Satu, dua, tiga. Ini duluan. Jaki. Ayo, Ya. Jaki. Ini apa? Tentang keadilan sosial bagi semuanya atas nama Betul. Oh, pada pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Mantap. Nah, selanjutnya. Emaknya. Kenapa? Bilangnya situ. Dan bukan Oke. Selanjutnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri ya. Yuk kita berdiri yuk, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, tadi kan udah nih, kita kan menebak-nebak poster, menjelaskan tentang apa ini? Kenapa sih? Kenapa ke toilet? Mau lewat? Jauh, udah lulus. Belum apa-apa kan? Udah jadi. Ya. Lanjut. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang Pancasila, logo-logonya, makna dari Garuda Pancasila juga udah kita jelasin. Nah sekarang waktunya kita, pada apa kan lagu Garuda Pancasila? Nah sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila sebagai menunjukkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, apalagi kalian ini yang masih kecil-kecil harus bisa meningkatkan, menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme dalam diri kita. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, dibantu ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lanjut, materi selanjutnya yaitu tentang Peristiwa yang berkaitan dengan nilai kebersamaan yang muncul dalam proses perumusan Pancasila yang akan dijelaskan oleh Bu Yuna. Iya, silakan. Lalu bilang yaudah. Kalian pada tahu
kehidupan sehari-hari nih Bu. Ya, Apa tuh kira-kira? beribadah. Nah, ibadah termasuk Pancasila. Karena iya sila pertama. terus yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Contoh dari menghargai pendapat orang lain itu seperti apa? Ada bisa jawab nggak? Tidak mementingkan pendapat sendiri. Nah, Ya, itu. boleh. Pintar jadi. Terus selanjutnya itu menerima keputusan bersama. Menerima keputusan bersama itu dalam arti apa coba? Maksud dari menerima keputusan bersama itu apa? Tidak melakukan kehendak dia Nah, sendiri. iya betul. Bisa. Itu bisa. Ada yang bisa jawab lebih tepat lagi? Menerima keputusan bersama. Oke, kita contoh kayak apa sih? Ibu Evi ngomong di depan dan ada Bapak Maul dan misalkan kayak lagi musyawarah gitu, jadi apa sepakat atau tidak sepakat itu harus menerima keputusan bersama gitu contohnya. Terus selanjutnya ada melaksanakan hasil keputusan bersama. Ada yang tahu contoh dari hasil keputusan bersama nggak? Ini hasilnya. Iya. Misal kayak diskusi kalian sama teman-teman kalian, nah, terus misal ada teman kalian yang setuju nih sama pendapat A, tapi ada yang nggak setuju juga, ada yang punya pendapat B. Nah, jadi itu didiskusikan dulu, kira-kira enaknya mana, mau ngambil pendapat yang A, yang B, atau mau ngambil opsi yang C, kayak gitu. Itu yang namanya bermusyawarah keputusan bersama. Gitu. Paham ya? Terus selanjutnya ada berbeda-beda tetap satu jua. Tadi udah dijelasin kan? Berbeda-beda tetap satu jua itu contoh dari berbeda-beda tetap satu jua itu contohnya apa? Contoh gampangnya. Tidak membedakan. Ya boleh, kalau agama juga nggak boleh ya. Oke. Terus di sini tadi kan udah dijelasin tentang isi piagam Jakarta ya. Siapa yang tadi baca kamu ya? Terus dari isi piagam Jakarta itu terdiri dari 4 alinea. Terus menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Piagam Jakarta juga termasuk di dalam 5 poin. Yang kemudian salah satu poinnya yang kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Ya. Terus Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antar pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPU PKI. Tadi kan udah jelasin ya BPU PKI itu artinya apa? Panjangannya. Nah, serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan perbedaan agama serta negara yang ada. Nah, terus Piagam Jakarta ini sendiri disusun karena wilayah Jakarta yang luhur dan meliputi 5 kota serta 1 kabupaten yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, serta Kepulauan Seribu yang baru. Ada yang tahu nggak Kepulauan Seribu di mana? Yang tahu nggak? Di Jakarta. Dia baru. Nah, jadi itu di pinggir-pinggirnya Jakarta. Iya. Nah, jadi kalau kalian mau ke sana harus pakai kapal dulu karena di situ isinya perairan. Nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil. Nanti kalian tenggelam kalau pakai motor mobil. Jadi harus pakai kapal, oke? Nah, Selanjutnya sebab itu Provinsi DKI Jakarta diwujudkan melalui bentuk dari Piagam Jakarta tersebut serta menetapkan Suwiryo sebagai gubernur dari Provinsi DKI Jakarta yang pertama hingga 1947. Dalam menyempurnakan berbagai usulan yang dikeluarkan oleh 3 tokoh tersebut yang akan digunakan dalam membuat dasar negara Pancasila, maka terbentuklah Panitia 9 yang memiliki tugas di luar sidang resmi dalam merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, Piagam Jakarta tersebut memiliki isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil pertama kali disepakati di dalam sidang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah tersebut merupakan hasil kerja dari panitia 9 yang dibentuk tersebut kemudian diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan rancangan Mukamidah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Oke. Di sini ada kan dijelasin Pancasila ada 5 ya. Sebentar. Bu. Sini. Video tadi mana ya Pak Maul? Tuh, situ bawah sini. Di bawah. Yang itu mana? Udah lah pakai gini aja. Yang itu nggak baik. Yang itu tapi di mana? Nggak baik. Ih, bukan itu di video. Dia apa warna-warnanya? Jelek banget. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada mandiri, dan yang terakhir ada kreatif. Ada yang bisa ngapain nggak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebenarnya? Kayak misalkan akhlak beragama, akhlak pribadi gitu-gitu. Ada yang bisa nulis berarti bantuin ibu. Kayak kalian ibadah, sholat, nah itu bertakwa kepada Tuhan. Ada lagi nggak yang bisa? Nah iya nggak apa-apa, itu juga bisa. Ayo ibu, boleh dibantu? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh sila pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gini deh, buat contohnya ya dari ibu. Misalkan sila pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau bertakwa itu kan berarti kita kayak beribadah, terus kayak puasa, sama
berdoa doang tapi nggak ada usahanya, itu sama aja bohong, kayak sia-sia, percuma. Terus coba di sini, Ibu sebentar ya, dengerin dulu dong. Nah, ini kan ada, ini kan kedua ya, ada kebinekaan global. Contohnya apa? Kayak yang bisa ngasih contoh yang kedua. Kebinekaan global itu apa maksudnya? Kayak Global. kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan isi silanya kan. Coba kalian kasih contoh sehari-hari dari sila kedua itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo. Manusia yang adil dan beradab. Contohnya nih. Yang pertama itu kayak mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua bisa Yang lebih ringan coba Bu. bertanggung jawab. Tuh. Terus Sopan santun terhadap orang tua itu juga termasuk dalam nilai yang ada kepada kemanusiaan. Terus juga adil. adil tuh kayak misalkan ibu punya adik 2, terus ibu kasih punya permen juga, nggak mungkin dong ibu kasih yang 1 2, yang satu satu, berarti harus adil dong, satu itu tandanya ibu adil. Itu contohnya. Ayo contoh lagi, siapa yang bisa? Manusia yang adil dan beradab. Kalau ada orang tua nih, kita lewat tuh di depan kita ada orang tua. Ya kita harus apa? Saling Ya. permisi. Ya itu namanya adab. Adab manusia yang beradab. Jangan ada orang tua lewat kita udah ngomong aja bilang permisi. Nah, Ketemu guru, Oh, gitu juga saling ketemu sapa. teman harus bersapa. iya betul. Selanjutnya, Selanjutnya ada bergotong royong. ya. Bergotong royong itu berarti kita harus kerjasama ya. Kayak misalkan itu sila ke yang berapa Bu? Yang ketiga. Isi silanya ada yang tahu sih silanya? Sila ketiga dari Pancasila. Ayo. Udah pada ngantuk ini ya, Ibu? Udah pada ngantuk ya anak-anaknya, Bu? Aduh, udah pada gabut, udah pada bosan Udah pada nih. bosen ini ya. Iya, udah. Ayo Kak, makan. Ayo. Gimana kalau ini, Bu? Apa? Apa? Nyanyi apa? Udah ngantuk dia. Makan, ayo. Yuk, kita Selanjutnya mandiri. Mandiri itu kayak contohnya memahami diri sendiri, kayak kita selagi kita bisa dan kita bisa melakukan itu sendiri, kita harus mandiri dan tidak boleh merepotkan orang lain. Itu contoh dari mandiri. Dan selagi kalian bisa sendiri kerjain sendiri lebih baiknya ya. Terus yang terakhir ada kreatif. Kreatif itu kayak menghasilkan gagasan yang menghasilkan karya dan tindakan yang kreatif. Kayak misalkan contohnya kita kayak bikin bunga dari kertas origami, itu tuh udah kreatif. Nah kayak itu tuh contohnya tuh kreatif ya, kayak gitu-gitu nih. Ini berarti kreasi kreatif dari inisiatif kalian gitu. Atau mungkin kalian bisa menganyam sendiri, itu kan bisa ya, misalkan menganyam itu dari kertas juga bisa, dari kertas yang dia warnain atau dari bambu yang kering, itu bisa dianyam. Itu kreatif, termasuk dari kreatif. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi yang saya jelaskan tadi? Atau saya bertanya nih? ya, Saya bertanya atau ada yang mau nanya? ya. Dari nanya, Nanya yang Mungkin ada yang belum paham gitu, apa yang tadi dijelasin dari awal sampai sekarang. Ayo. Oke, sebelum mau ditutup nih. Tadi oh ya, gini aja deh. Ada yang ingat nggak dari contoh mandiri? Mandiri, contoh. Nah, ada yang bisa jawab? Mandiri
gampang. So, Iya. apa lagi? Ya, ngaji boleh. Coba kamu contoh dari bergotong royong. Kamu ngantuk ya dari tadi nih. Ya, contoh bergotong jati apa? Iya, bakti bisa. Iya bisa kerja bakti juga. Terus kalau di kelas ngapain Cat? Iya, iya, ya bisa. Sama lagi. Kerja kelas. Ada mau bantu, lu mau bantu? Gak apa-apa Oke, kalau ayo. kalau kalian tahu jawab aja, gak apa-apa. Apa? Apa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oke, kalau udah nggak ada, di sini Ibu Evi bakal kasih sticky note. Jadi, iya, kertas. Jadi kalian tulis nih kesan-pesan kita, kesan-pesan kita selama mengajar atau misalkan kalian favorit banget sama Bu Yuna, Bu Diva, sini dong. Bu Nana, Sini dong. Bu Anin. Bu Nana, Bu Anin, atau Pak Ma'u atau Bu Evi kayak, wah Bu Nana dulu. Wah Bu Nana selama mengajar kayak gini, orangnya ramah, baik, boleh ditulis di sini secara diam-diam, nggak perlu ditulis nama itu, diam-diam aja kayak pesan-pesan. Tadi belajarnya kurang seru atau boring atau gimana itu boleh ditulis di sini ya. Nanti kalau udah ditulis, dilipat, terus nanti ditaruh di mana ya? Ya boleh. Taruh di tas itu, taruh di sini. Jadi kalau kalian kasih pendapat selama pembelajaran, tapi tanpa kalian tulis nama kalian. Iya, Kayak Kayak gitu. belajarnya seru. Iya, mana atau tadi Bu Evi ngeselin nih kayak gini-gini nggak jelas gitu, boleh di komen di sini. Dikasih kesan. Kasih kritikan. Iya boleh, kasih kritikan, saran boleh. Oke? Misal, Pak Maul enak banget cara ngajarnya, itu juga boleh. Ya. Nah, ini masih ditulis dengan segala. Dua boleh ya Bu ya? Ya boleh. Mau berapa? Mau banyak apa? Hah? Satu lagi satu. Dua. Mau satu aja? Udah biarin. Mau satu atau dua? Mau satu atau dua Ikal? Gak usah segan-segan atau malu-malu. Kita mau ngeliat dong nggak ngintip. Jangan ngintip ya kamu, jangan ngintip ya. Yang ngintip bilangin makanya diminta. Ayo ibu-ibu maju belakang Kita ngadu semua. belakang aja. Nanti kalau udah ngomong ya. Satu. Ibu ngadep sono dong, jangan ngintip. Kamu pesan-pesannya ya, jangan lupa. Kita nggak ngeliat kok, kita nggak ngeliat. Nana. Ayo dong ditulis. Banget sih jangan bisa. Bikin sendiri lah ya. Mana mau tanya? Yang ini dikasih tau nih ya, kakak kasih ibu kasih tau. Ini namanya Pak Maul, Maulana. Yang ini namanya Bu Diva. Sini dong ibu, ya ampun. Ini namanya ini Pak Maul. Ini Bu Diva. Ini Bu Yuna. Ini Bu Anin. Ya. Kalau ini Bu Nana. Kalau ini yang paling cantik Bu Evi. Ya. Bisa Sini aja. malu. Balik badan, balik badan. Bilangnya aku banget. Ya, Bu Evi mukanya gelap banget gini Bu.
Promosi. Boleh. Mana bener? Boleh. Enggak punya orang. Udah, bagusin aku dulu. Kamu mana nggak ngisi? Jangan diintip Yuna. Enggak ngintip orang nggak kelihatan. Jangan diintip Bu Yuna, jangan. Udah lagi ada lagi. Buka dulu kali Bu ya. Oke, kalau sudah, sini, Neng, gelis. Udah. Udah? Hap. Selesai. Menulis. Hap. Kalian udah lihat. Guru nggak? Nanti Boleh. kita bacanya kalau udah selesai Oh, kalau udah pada kelas. Jadi kelas. kalian nggak usah khawatir. Iya. Kita nggak bakal tahu itu kertas dari siapa. Tenang aja. Ya Allah, tanggal lagi minggu mana? Udah? Itu udah. Itu tuh. Oh iya. Mana kurang ajar? Jadi. Gue lagi minum sama Dia takut kemana? Ayo, udah PI. Gak usah terburu-buru, santai aja. yang mana? Banyak banget ya. Masih Ayo, Haikal. Udah? Udah? Lu nggak keren? Udah tahu kan? Tahu kan? Oke, selanjutnya. Oke, kalau udah gak ada pertanyaan dan apapun, coba Pak Maul sekarang kesimpulannya Pak Maul. Oke, jadi kesimpulan selama pembelajaran hari ini adalah kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertakwa, kita itu harus meneladani para pejuang yang sudah berkorban untuk kemerdekaan negara kita, dan terus juga jangan lupa menghargai atau meneladani Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian, kayak dari sila 1 sampai sila 5 gitu. Oke, kalau sudah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kayaknya ada satu lagu lagi, kita nyanyi dulu aja kan? Ya sebelum bulan. Iya. Ya, mungkin dari yang tadinya lemes, mulai lesu, jadi kayak bisa semangat lagi. Coba Pak Maul dimulai dari pertama, sayonara. Kita nyanyi sayonara. Berdiri ya, ayo berdiri ya kalian. Berdiri, Ya, ayo. kalian pulang nih. Kita nyanyi lagu sayonara. Iya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, see you next goodbye. Bila terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas hari ini. Semoga pembelajaran atau ilmu yang sudah kita berikan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.